Kelihatan Surya full ya? Full Pak, jelas Pak. Siap. Nanti kalau putus-putus, patah-patah, nge-lag, dikabari. Hari ini slide saya cuma sedikit, ya kita perkenalan dan adaptasi dulu gitu ya. Nah, bagi yang belum kenal, kenalan dulu. Saya Andika, teman-teman bisa panggil Pak Andika, Kak Andika boleh. Gitu ya, saya dosen SK. Di sini harusnya semua anak SK. Gitu ya, saya kuliah di Stiki sama seperti teman-teman. Ya, saya juga dulu mahasiswa di kampus. Cuma saya kuliahnya di kampus yang namanya Stiki. Kalau teman-teman kuliahnya namanya di Instiki. Beda ya. Tak ada yang spesial dari saya, biasa-biasa aja gitu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di akhir, ada sesi diskusi. Lalu terkait dengan kontrak kuliah, saya akan mengambil nilainya seperti ini. Jadi teman-teman silahkan nanti atur strategi seperti apa untuk memenangkan nilai terbaik di mata kuliah ini. Ya, jadi kalau teman-teman untuk mendapatkan nilai A, teman-teman harus menyelesaikan free international course. Ini bisa dari Coursera, bisa dari macam-macam yang levelnya internasional, cari yang free. Itu teman-teman bisa cari yang tentang internet, basic computing atau sejenisnya. Tunjukkan sertifikatnya ke saya, nanti saya akan langsung kasih nilai A. Lalu atau proaktif di kelas ya, menyelesaikan semua assignment, jadi UTS, UAS, diskusi, tugas, kuis diselesaikan semua, tidak ada yang bolong, itu bisa dapat nilai A. Atau lagi satu, menulis buku. Terkait menulis buku, teman-teman bisa kontak saya, nanti teknisnya seperti apa. Juga menulis buku nanti bisa dipakai untuk KP. Jadi bagi yang belum KP atau mau KP semester depan, kalau teman-teman ambil menulis buku di kuliah ini, nanti buku tersebut bisa dipakai untuk KP. Jadi tinggal membuat laporan KP-nya saja. Itu untuk nilai A. Jadi silakan atur strategi. Untuk nilai B itu menyelesaikan minimal 80% assignment di luar ujian. Jadi selain UTS UAS, teman-teman harus menyelesaikan minimal 80%-nya. Itu berarti tugas, kuis, dan diskusi. Selesai 80% minimal. Kalau kurang dari 80%, nilainya adalah C. Ya. Kalau tidak ikut ujian, tidak ikut UTS, dan atau tidak ikut UAS, nanti nilainya D. Kalau tidak ikut kuliah lebih dari 4 kali, nilainya adalah E. Ya, itu penilaian saya. Ya, penilaian untuk mata kuliah ini. Lalu oke, ini Korti tidak masalah. Korti nanti Adi akan menjadi Korti dari yang tadi, Priyana Adi Merta. Apakah ada teman-teman yang keberatan jika Adi yang jadi Korti? Tidak, tidak ada. Atau Pak, jangan Adi, saya aja jadi Korti gitu. Ada yang keberatan? Tidak ya? Aman ya, tidak ada ya. Lalu hari ini sebentar saja gitu ya. Hari ini sebentar saja karena juga belum semua masuk kelas terkait dengan urusan administrasi kampus. Ya. Jadi pertemuan hari ini slide-nya cuma satu, cuma ini aja. Teman-teman enggak usah khawatir. Ya. Cuma tolong bantu saya terjemahin ini. Slide saya cuma satu, cuma ini aja. Cuma tolong bantu terjemahkan. Siapa bisa? Gampang ini. Masih bahasa Inggris sehari-hari kok. Ya, anak IT kan pasti sering berinteraksi dengan bahasa Inggris. Entah main game, entah sosial media, bahasa Inggris. Harusnya nggak usah takut. Ya. Jadi bahasa-bahasa di sosial media itu kan settingan-settingan itu kan bahasa Inggris. Ya. Nggak ada settingan Instagram itu pakai bahasa Jawa, nggak ada. Ya, buka TikTok juga
bahasa Inggris semua menu-menunya, nggak ada pakai bahasa Bali. Harusnya nggak takut sama bahasa Inggris. Ayo, ada yang Ya, bisa? saya boleh, Pak? Oh, boleh, silakan, silakan, silakan. Coba Oh ya, terjemahin baik, lagi. Pak. Yuk, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf di sini agak sedikit ribut. siap. Untuk bahasa Inggrisnya itu untuk intinya sih di baris yang pertama itu internet adalah apa namanya interkoneksi yang secara masif. Masif itu artinya besar dan juga padat gitulah. Terus di dalamnya terdapat jutaan mesin penghitung dan juga computing device. Terus ada juga itu include di dalamnya ada desktop komputer, smartphone, laptop, tablet, game konsol, GPS unit dan alat komputer lainnya. Terus itu semua berada dalam suatu jaringan atau koneksi yang sama gitu, Pak. Kira-kira. Oke, siap. Nah, jadi berikut-berikutnya slide saya akan ada banyak bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman harus biasakan tidak takut dulu. Ya, jadi penekanan saya adalah teman-teman nggak takut lihat bahasa Inggris. Ya, walau menerjemahkan itu nomor sekian. Yang penting berani baca dulu dan tidak langsung skip atau tidak langsung lari dari bahasa Inggris itu. Itu dulu yang pertama. Ya, jadi slide saya berikutnya nanti akan banyak bahasa Inggris. Saya harap teman-teman bisa terbiasa. Ya, jadi pertemuan pertama kita bahas internet. Ya, kita semua sudah biasa pakai internet. Pasti sekarang pun kita pakai internet. Teman-teman dengar suara saya. Ya, ini lewat internet. Ya, jadi internet itu koneksi ya, interconnection yang masif dari perangkat-perangkat komputer. Di dalamnya terdapat jutaan, miliaran gitu ya, perangkat komputasi dan juga kalkulasi. Ya, jadi itu termasuk diantaranya adalah perangkat komputer desktop, smartphone, laptop, tablet, game konsol, unit-unit yang pakai GPS, dan perangkat komputasi lainnya. Semuanya terhubung dengan internet. Ya, jadi tidak hanya laptop antar laptop, HP antar handphone, enggak gitu, tapi semuanya terhubung melalui internet. Hari ini saya pakai laptop, ada teman-teman yang online pakai smartphone. Ya, seperti itu, beda perangkat, terhubung dengan internet. Nah, berikutnya saya akan langsung kasih tugas. Adi tadi udah dapat tugas, sekarang lagi dapat tugas. Nah, sekarang tugasnya simpel aja, menerjemahkan halaman web, tapi pakai bahasa sendiri. Ya, walaupun di sini tertulis tidak boleh pakai Google Translate, teman-teman bisa pakai Google Translate, cuma diubah lagi menjadi bahasa sendiri. Kadang Google Translate itu kan masih bahasa yang baku dan kaku gitu ya. Jadi inputnya apa, diterjemahkan jadi Indonesianya apa gitu kalau Google Translate. Jadi masih kaku dia. Jadi teman-teman silakan nanti diterjemahkan halaman ini, nanti PowerPoint ini ada di Elsa. Saya akan unggah PowerPoint ini di e-learning. Lalu itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah teman-teman tahu browser, ya pasti tahu ya. Browser, browser software pencari perangkat lunak untuk searching. Ya, nanti teman-teman saya tugaskan untuk mencari atau menulis fungsi dari semua tombol yang ada di browser. Refresh, go, bookmark, find, replace, setting, menu, toolbar, menu bar, macam-macam, history, download. Cantumkan nama browser dan versinya, misalnya Mozilla Firefox 67.0.4 gitu misalnya. Ya, Google Chrome 73 titik berapa gitu misalnya. Atau Safari titik berapa gitu ya. Silakan. Browsernya bebas, silakan dipilih sendiri, versinya jangan lupa dicatat. Ya, nanti tulis semua fungsi dari tombol yang ada, termasuk juga settingnya. Jadi itu untuk apa gitu ya. Itu kira-kira tugasnya. Nanti dikumpul di e-learning, dikumpul di Elsa. Sebentar kita bahas terkait dengan teknis e-learning. Oke, sampai situ dulu. Ya, jadi pertemuan pertama sedikit saja. Apakah ada yang ditanyakan? Mohon izin nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk live-nya ini emang tidak di record ya, Pak?
Saya record tapi di laptop, nggak pakai Zoom ya. Oh gitu. Oke Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Nanti recordnya ada di Elsa juga. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. untuk deadline tugasnya itu sampai kapan, Pak? Kalau boleh tahu. Satu minggu sampai minggu depan. Oh, oke Pak. Terima kasih, Pak. Oke.